Pagi hari ini saya bersyukur setiap kita sekalian tetap terus dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Bisa lihat kanan kiri, kasih sehelo begini, kita kuat bersama Tuhan. Be strong with God. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tema sinode kita bulan Mei ini, kita menjadi pribadi yang kuat karena punya karakter ilahi. Dan secara khusus untuk gereja kita mengambil subtema dan ini menjadi tema buat kita sekalian sepanjang bulan ini, be strong, jadilah kuat. Dan minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa kita harus kuat di dalam Tuhan. Efesus pasal yang ke-6 mengajar kepada kita sekalian mulai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Bagaimana kita kuat di dalam Tuhan. Kemudian kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Karena ada peperangan rohani. Peperangan rohani ada sebuah pengantar teologi perjanjian baru menyebutkan bahwa peperangan rohani kita ini sepanjang waktu. Selagi Anda dan saya masih bernafas, Anda dan saya akan diperhadapkan dengan istilah peperangan rohani. Karena itu tidak berhenti di satu titik. Karakter ilahi itu harus ada dalam hidup kita sekalian. Kehidupan kita tentunya akan diperhadapkan satu situasi, kondisi yang mungkin bisa jadi mengejutkan dalam hidup kita. Tetapi disitulah reaksi Anda dan saya itu menentukan. Reaksi Anda di situ juga akan mencerminkan sejauh mana kedewasaan kita mengiring Tuhan. Ada banyak orang ketika mendapat satu tanggung jawab, dia akan berespon sepintas saja. Saudara, kedewasaan itu tidak diukur dari usia Anda dan saya. Sebab ada banyak orang secara usia juga tidak memiliki kedewasaan. Tetapi kedewasaan itu akan terukur ketika kita bertanggung jawab dan memiliki respon yang benar. Nah, termasuk dalam kedewasaan rohani. Ada banyak orang Kristen sudah puluhan tahun tetapi ketika diperhadapkan persoalan pergumulan dia marah sama Tuhan. Dia marah dengan dirinya, dia marah dengan orang-orang di sekitarnya. Dan bahkan mungkin pengharapannya sudah mulai pudar kepada Tuhan. Dan tidak sedikit ada banyak orang-orang Kristen juga yang gagal di tengah perjalanan mengiring Tuhan. Karena persoalan jodoh, karena persoalan ekonomi, karena persoalan tekanan-tekanan secara fisik. Ada banyak orang yang mengalami sakit. Dia berdoa tidak kunjung sembuh dan dia mulai marah dengan Tuhannya, dia mulai marah dengan dirinya dan berkata, di mana kuasa Tuhan? Sementara orang yang tidak kenal Tuhan, dia sehat. Ada orang yang kenal Tuhan ketika diperhadapkan persoalan-persoalan finansial dia mulai kecewa. Sebab mengiring Tuhan sekian waktu lamanya toh aku masih tetap seperti ini. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi berkata aku ikut Tuhan sekian waktu aku masih miskin. Di mana kuasa Tuhan? Saudara, saya mau mengajak setiap kita sekalian mengiring Tuhan itu tidak seperti orang main sulap. Mengiring Tuhan, Anda tetap akan menjalani proses kehidupan. Amin. Nah mungkin, ini ada banyak guru-guru juga. Dan mungkin sekalipun Anda guru favorit, mungkin kepala sekolah di sekolah itu. Anak kita masuk tetap harus dari dasar. Betul? Kan gak mungkin kan Anda yang guru, oh ini karena anakku sudahlah langsung naik kelas 6 ikut ujian lulus. Saya gak percaya itu. Apalagi tingkat sekolah dasar tetap harus dilewati 6 tahun pendidikan. SMP beberapa waktu lalu ada istilah akselerasi. Secara ilmu pengetahuan mungkin anak itu bisa.
Tetapi secara kedewasaan kehidupan masih ada banyak juga yang bermasalah. Studi S1, S2 dan seterusnya mungkin bisa akselerasi ketika ada mungkin respon kapasitas mungkin bisa memadai, tetapi jujur dalam kehidupan keseharian kita tetap harus melewati masa-masa di mana kita harus lewati. Saya punya anak 3, saya lihat 3 anak saya tidak langsung begitu langsung panggil papi, enggak. Saya punya anak 3 enggak langsung ujuk-ujuk begitu lahir kemudian duduk dan minta makan. Enggak ada bayi manapun. Malam kadang rewel ketika harus melalui proses kesehatan, imunisasi dan lain sebagainya. Tengah malam panas, kita orang tua harus bangun menenangkan. Mungkin kita awal-awal panik, tetapi itu proses yang harus dilalui. Mungkin sekalipun kita lihat anak kita seharusnya mungkin ada pola pikir kita, kalau boleh nggak perlu melewati ini. Tetapi itu harus dilewati karena apa? Proses dia bertahan dan dia bisa menjadi kuat dan tidak bergantung terus kepada orang tuanya. Saudara, sama juga Anda dan saya. Minggu lalu kita sudah belajar be strong, bagian yang pertama. Anda harus kuat di dalam Tuhan, bukan kuat di dalam siapapun. Hari-hari ini kita banyak melihat media sosial rame. Kemarin saya sempat singgung, saya hanya mengulang sedikit saja supaya tidak ada seorang pun secara khusus jemaat GBI Sokit yang tepuk dada dan berkata, aku hebat, aku bisa, aku kuat. Dan fakta membuktikan orang yang berani menentang Tuhan, dia mengalami keterpurukan yang luar biasa. Ini catatan sejarah umat manusia. Karena firman Tuhan jelas mengatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi Alkitab juga berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Saudara, bagian Anda dan saya harus kuat di dalam Tuhan. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Orang mungkin karena gelar yang cukup tinggi, tapi kita juga banyak melihat orang yang mungkin secara intelektual sampai di titik tertentu, tetapi ketika tidak mengandalkan Tuhan, toh pada akhirnya itu sia-sia. Alkitab juga mencatat ketika orang hanya konsentrasi kepada karunia-karunia. Bukankah Alkitab mengajar kepada kita sekalian? Rasul Paulus jelas 1 Korintus pasal 11, pasal 12, pasal 13 mengajar kepada kita sekalian. Orang-orang pada waktu itu mencari sesuatu yang spektakuler. Karunia memang penting, tetapi karunia tanpa karakter ilahi itu akan rusak. Karena itu di pasal 13 Kidung Kasih dia ungkapkan begini. Kamu boleh hebat, kamu bisa bahasa-bahasa yang luar biasa sampai bahasa malaikat. Kamu bisa memindahkan gunung, kamu bisa mengadakan mujizat ini itu dan lain sebagainya. Tapi tanpa kasih sia-sia. Karena banyak orang Kristen itu hanya lihat itunya Bapak Ibu Saudara. Tidak salah, kita memang perlu mujizat. Tapi kalau Anda hanya tumpuannya mujizat, Anda akan kecewa. Karena satu kali waktu mungkin bisa saja kita berdoa tidak dijawab. Tapi kita harus tetap kuat. Sudah satu statement yang menarik. Saya kadang tiap malam saya setel YouTube khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang sudah senior. Dan saya banyak belajar. Ada satu kalimat yang meneguhkan dan terus saya imani itu, saya terus renungkan itu. Kita harus percaya kepada Tuhan. Sekalipun dalam situasi-situasi tertentu, kadang-kadang kita tidak bisa melihat karya Tuhan. Tapi ada banyak orang Kristen kan kalau lagi susah cari Tuhan,
Kalau lagi diberkati lupa Tuhan, atau sebaliknya juga. Lagi diberkati dia bisa dekat sama Tuhan. Tapi ketika mengalami persoalan tidak bisa dekat sama Tuhan. Karena dia pikir di luar sana lebih bebas untuk menentukan pilihan untuk mencari pertolongan. Surah ini dilematis. Ini yang disebut peperangan rohani. Sebab yang lalu saya sudah sampaikan bahwa peperangan kita bukan melawan pemerintah-pemerintah dalam tanda kutip. Institusi-institusi tertentu, sebab Alkitab juga mengajarkan kita hormati pemerintah sebab itu wakil Tuhan. Saya mendorong orang Kristen dimanapun berada, secara khusus jemaat GBI Sokit, tidak ada satupun kita yang menentang pemerintahan secara resmi yang ada di sekitar kita. Sebab kita diajar mereka adalah wakil Allah. Tapi Alkitab mengajak kepada kita melawan pemerintah-pemerintah di udara. Ini bicara kuasa-kuasa kegelapan, dan ini yang membawa kita dalam situasi peperangan rohani. Saudara, kita akan belajar bagian yang kedua, be strong. Anda perlu perlengkapan dari Tuhan. Anda gak bisa bilang begini, aku gak perlu Tuhan. Ada yang berani berkata seperti itu? Kalau ada gak apa-apa, nanti setelah ibadah jangan pulang, saya doakan. Betul-betul kita tidak perlu Tuhan. Saya banyak mengalami kasus-kasus, ya mungkin kalau ini pengalaman, ya pengalaman spiritual. Saya berkendaraan beberapa kali ditolong Tuhan. Dalam kecepatan tertentu saya ngantuk, saya masih terselamatkan. Tapi bukan berarti kemudian itu menjadi alasan. Gak apa-apa, saya nyetir ngantuk gak apa-apa. Toh yang kemarin juga tolong, belum tentu. Kalau kita teledor masih ditolong. Toh saya Purwokerto, Majenang, Wangon, Lumbir, itu sudah sekian kali saya nyungsep karena merasa hebat. Belok kalau kecepatan di bawah 40-50 bagi saya waktu itu cemen. Belok kok direm, belok oper gigi, tarik gas, itu waktu itu. Tapi toh nyungsep juga. Saya pikir saya sudah sekian tahun setir mobil, jam terbangnya sudah tinggi. Tapi gara-gara pulang kunjungan ngantuk beli kopi. Padahal tiang telepon berdiri jugruk tinggi banget. Tapi begitu parkir gak terlihat. Dan sensor bunyinya itu setelah duk duluan. Istri saya bilang, suhu kok bisa nubruk juga. Saudara, kita gak hebat. Yang hebat Tuhan kita, men. Coba kasih lambaian tangan begini. Hei, yang hebat Tuhan bukan kita. Haleluya. Be strong with God. Anda perlu perlengkapan Tuhan. Bagian yang kedua, saya mau ajak kita sekalian melihat ini. Alkitab mengajar kepada kita sekalian, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, yang pertama, Anda dan saya harus betul-betul mengenakan senjata selengkap yang dari Tuhan. Saudara bisa lihat itu, saya nggak tahu apakah kekecilan atau iya ya kurang besar juga ya. Ada ketopong keselamatan, ada baju zirah, kemudian ada ikat pinggang. Kemudian ada pedang roh, ada perisai iman, kemudian ada kasut kerelaan. Yang lalu saya sempat singgung, memang di sini jelas ketika Rasul Paulus memberitakan kabar baik,
Ketika dia ada dimanapun ada pekerja-pekerja palsu yang memberitakan kabar baik dengan maksud-maksud mencari keuntungan, tidak ada ketulusan, bahkan tidak ada kerelaan secara pribadi. Tetapi yang lalu saya sudah sempat singgung, ini bukan bicara memberitakan kabar baik juga, tetapi ada banyak dalam hidup kita ketika ada tugas dan tanggung jawab kita nggak melakukan dengan hati yang penuh kerelaan, terpaksa. Saya sering bilang sama tim praise and worship, kalau pemimpin pujian, singer, pemusik terpaksa, lebih baik berhenti. Dan saya siap. Karena ini pelayanan. Kalau ada orang terpaksa, lebih baik gak usah melayani. Sebab kita perlu Tuhan, bukan Tuhan perlu kita. Haleluya. Pohon-pohon bisa bertepuk tangan kalau umat Allah tidak mau bertepuk tangan. Kita gak boleh takabur dan sombong bahwa Tuhan perlu kita. Siapa kita? Kalau bahasa kota metropolitan, siapa lu? Songong amat. Gitu ya. Kita ini perlu Tuhan. Bukan Tuhan yang perlu kita. Tuhan yang kita perlukan. Anda dan saya mau menyembah Dia atau tidak, Tuhan tetap layak untuk dipermuliakan. Anda mau tepuk tangan bilang Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus dahsyat. Anda mau begitu atau tidak, Dia tetap Yesus Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Karena keajaiban kedahsyatan Tuhan bukan terpengaruh dari sorak-sorai gegap gempita umatnya yang mengeluh-elukan Dia. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, kita perlu pakai senjatanya Tuhan. Karena apa? Perjuangan hidup kita sampai nanti saudara menghembuskan nafas terakhir, itu baru selesai peperangan kita. Saudara, orang yang sudah usia, kalau dia sakit, saya banyak melihat. Dan saya sempat mendoakan juga orang yang sudah di ICU. Saya masuk kemudian walaupun hanya tangan, reaksi dan lain sebagainya. Saya melihat dalam kondisi-kondisi kritis. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Beberapa kali saya doakan jemaat juga yang ada di ICU. Saya sempat karena protokol kesehatan 2020, saya bisa lewat video call mama saya. Dan dia akhirnya dipanggil Tuhan juga. Saya banyak mendoakan beberapa orang yang di ICU. Ya, dia gerak respon, tetapi juga akhirnya dipanggil Tuhan. Tetapi saya juga melihat banyak anak-anak Tuhan yang ketika mengalami sakit dipulihkan, disembuhkan. Saya mendampingi ada banyak anak-anak Tuhan yang mengalami pergumulan pekerjaan. Sampai sekian waktu sepertinya belum dijawab Tuhan. Tapi saya juga menyaksikan ada banyak anak-anak Tuhan yang dijawab oleh Tuhan. Saudara, ini peperangan rohani. Karena itu kita perlu senjata yang dari Tuhan. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Karena itu kenakanlah seluruh senjata yang Allah siapkan. Ada ikat pinggang kebenaran, ada baju sirah keadilan, ada kasut kerelaan, pemberitaan kabar baik, ada perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, firman Allah. Kenapa kita harus pakai itu? Karena kita harus bisa bertahan. Kita coba lihat kalimat di ayat yang ke-11.
kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Anda dan saya harus mengenakan dengan benar senjata dari Allah. Yang namanya mengenakan ya kita pakai betul-betul. Saya sempat menangani seseorang yang jatuh kecelakaan. Dia bilang begini, puji Tuhan Pak, helm saya pakai. Kalau enggak tahu apa jadinya. Saudara bicara mengenakan ya betul-betul kita pakai dengan benar. Sampai hari ini jangan dicontoh, saya nggak malu ya, saya masih terus belajar. Itu yang namanya sabuk pengaman, namanya sabuk pengaman. Kan harusnya dipakai ya, betul? Orang yang belajar setir mobil dari les-lesan setir mobil, saya bisa perhatikan begitu dia masuk mobil, jebret starter, dia selalu ambil sabuk pengaman sebelum jalan. Tapi orang yang enggak les, itu sudah jalan dulu, baru di jalan ditarik. Iya Pak ya. Gara-gara sabuk pengaman, saya keluar dari kampus karena selesai ngajar saya lihat HP saya banyak miss call, saya coba dan itu pun nggak boleh kan sebenarnya sembari nyetir sambil ngeliat. Tahu-tahu di Kaliori bumi perkemahan, saya sudah lihat dari depan kok ada petugas berdiri, kok nggak ada yang lain ya. Saya masih lihat HP karena harus bales dan harus telepon yang miss call itu. Begitu sudah mendekati saya pakai, set, turun. Ternyata ada beberapa petugas cegat saya. Saya secara naluri manusiawinya ketika saya buka kaca, ada apa ya Pak? Oh Bapak silakan ke pinggir dulu ya. Surat-surat Pak, saya keluarkan. SIM, STNK lengkap. Kalimat ini, tadi Bapak pakai sabuk pengamannya di situ ya? Pendeta kan nggak boleh bohong. Saya jawab, iya Pak, tadi saya sedang cek HP. Untung itu nggak dipersoalkan sama petugas. Saya lagi cek HP Pak, saya baru keluar ngajar, saya cek, saya baru pakai. Pak, sabuk itu harus dipakai, dikenakan. Saya bilang, iya Pak, maaf, terima kasih. Bapak kami tilang ya? Iya Pak, silakan ditilang. Gara-gara sabuk, zaman itu saya harus sidang 100 berapa ya waktu itu, saya nggak ngerti, pokoknya habis sekian lah. Gara-gara kita nggak tepat mengenakan. Kadang-kadang sampai hari ini juga masih suka terjadi. Sudah jalan setengah kilo, 2 kilo baru. Tapi saya perhatikan orang yang les setir mobil begitu masuk. Saya kadang-kadang belajar lihat istri saya, waduh ya saya harus begitu. Tapi jujur, kadang-kadang kita sulit. Mengenakan ya pakai benar. Amin. Pakai ketopong keselamatan ya kita pakai. Pakai pedang iman ya kita pakai. Perisai iman, pedang roh kita pakai. Kita enggak tanggalkan begitu, kita enggak taruh begitu. Tapi kita pakai sebab apa? Kita bisa bertahan ketika serangan itu muncul. Saya sering gambarkan ketika saya ada di kelas-kelas para pendoa. Ya bersyukur di gereja kita sampai hari ini belum ada kelas khusus som buat pendoa. Karena semua pendoa sudah pernah belajar som, saya pikir enggak mungkin belum waktunya kita belajar ada di kelas tertentu. Tapi saya sempat mengajar di kelas para pendoa. Saya kasih ilustrasi begini. Iblis itu pakai panah si jahat, panah api.
Ketika dia lesatkan anak panah yang pertama, intimidasi. Yang diserang pikiran. Pikiran kita nggak pakai ketopong keselamatan. Yang diserang pikiran. Kamu balung kere, nggak bisa apa-apa. Kamu bodoh. Intelektual juga nggak punya, bodoh. Itu masuk. Kita nggak pakai ketopong nih. Masuk tuh serangan. Kita mikirin terus, aku balung kere, aku bodoh, gak bisa apa-apa. Ketika kita pusing dengan dua kalimat itu, balung kere, bodoh, maka kita sibuk mikirin ini. Orang lain lihat kita berpikir, oh dia kayaknya ngomongin saya gak bisa ini itu. Itu yang dipikir itu. Iblis akan lesatkan panah yang kedua. Saya sering kasih ilustrasi begini. Kalau sudah dua panah yang nancep, saya sudah bisa pastikan orang ini akan tumbang. Karena dia akan sibuk ngurus panah yang pertama, dia sibuk ngurus panah yang kedua. Dan dia lupa akan ada serangan-serangan berikutnya. Tapi kalau dia pakai ketopong, begitu masuk intimidasi pikiran enak. Ya, orang mungkin lihat aku ndak bisa. Orang mungkin lihat aku balung kere. Tapi aku punya Tuhan. Tuhan sanggup menolong hidupku. Ini pikiran baik. Iblis mikir-mikir mau lesatkan panah berikutnya. Karena apa? Kita pakai perisai iman. Tapi kalau kita nggak pakai senjatanya Tuhan, saya bisa pastikan karena itu ada banyak Kristen KTP. Kristen tanpa pengalaman rohani dengan Tuhan yang bisanya hanya menggerutu, mencaci maki dan bahkan tanpa dia sadari menghujat Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Dan ini sedang terus akan bergulir. Peperangan rohani. Makin hari bukan makin gampang, makin hari makin sulit. Ketika Anda mengalami sakit, doa gak sembuh-sembuh, iblis bisa lontarkan panah-panah, perkataan-perkataan negatif. Oh udahlah, tinggalkan Tuhan, udah Tuhan gak jawab apa-apa. Tapi belajar dari Ayub. Ketika Ayub dia kena borok dari ujung kepala sampai ujung kaki, istrinya ngomel. Dia bilang apa? Kamu mau enaknya saja, gak mau menghadapi kesusahan. Karena apa? Ada banyak orang Kristen juga hanya cuman dia cekokin berkat. Mujizat. Ketika tidak ada berkat, dia bisa tolak Tuhan. Ketika mujizat tidak terjadi, dia bisa marah sama Tuhan. Tetapi mari kita belajar seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Di depan dapur perapian dia bilang sama raja, Tuanku raja, catat baik-baik. Kalau Allah yang kusembah tidak menolong aku dari dapur perapian Tuanku, catat baik-baik. Aku tidak akan menyembah patung buatan Tuanku. Apakah ketika Sadrak, Mesak bilang begitu dia sudah mendapat mujizat? Karena Anda dan saya adalah orang yang dikasih Tuhan. Efesus pasal pertama itu bicara karya Tritunggal dalam keselamatan. Pasal yang kedua kita diajar keselamatan hanya anugerah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Masuk pasal yang ketiga, bagaimana orang-orang di luar umat Yahudi pada waktu itu bagaimana bisa mengalami keselamatan oleh karena kasih karunia di pasal yang kedua. Pasal yang keempat mengajar kepada kita sekalian bagaimana manusia baru, orang yang sudah mengalami Tuhan, dia akan sungguh-sungguh meninggalkan manusia lama dan dia akan mengarah kepada Tuhan. Dan masuk pasal yang kelima, bagaimana kehidupan orang-orang sebagai anak-anak terang. Masuk pasal 6, ada peperangan rohani. Karena itu yuk mari kita mau belajar be strong with God. Kenakan selengkap senjata Allah. Karena Anda dan saya memang harus bertahan. Tapi yang kedua, Anda dan saya, bisa dibantu dari situ? Anda dan saya harus memenangkan pertandingan.
Saya pun belum berani berkata bahwa saya sudah menang peperangan rohani saya. Sebab muncul banyak viral di media sosial. Pendeta kemudian tinggalkan iman percayanya. Walaupun judulnya itu bombastis dan bukan fakta yang sesungguhnya. Tapi ironis Bapak Ibu Saudara, saya juga menyaksikan sendiri. Ada beberapa orang yang diskusi dengan saya, Pak, si A sudah tinggalkan Tuhan dan bahkan sekarang sudah beralih keyakinan. Ketika selidik punya selidik karena persoalan-persoalan tertentu. Saya pun terus berjuang sampai akhir hidup saya. Jangan sampai saya gagal di tengah perjalanan. Tapi saya harus memenangkan pertandingan iman. Amin. Ayat yang ke-13 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Artinya apa? Anda dan saya menyelesaikan sampai garis akhir. Jangan gara-gara pacar kemudian kita gadaikan cinta kita sama Tuhan Yesus. Ku gadaikan cintaku, oh di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Ku tutupi telingaku dengan dua tanganku. Terakhirnya apa? Ku gadaikan cintaku. Itu kan orang yang patah hati karena melihat dambaan hatinya ternyata sudah jatuh ke pihak lain. Akhirnya dia gadaikan cintanya. Tapi saya berdoa dan terus mendoakan kita sekalian. Kita sampai garis akhir tetap mencintai Tuhan. Amin. Saya pernah mendoakan seorang anak Tuhan yang betul-betul saya waktu itu baru tahu dia di ujung nafas terakhir. Dan saya tumpang tangan dia. Saya bilang begini, pulanglah dalam damai sejahtera. Kasih Bapa, kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus mengurapimu. Amin. Dan sempat beberapa kali saya mendoakan orang yang di penghujung nafas yang terakhir. Secara lahiriah saya sedih karena apa? Orang yang kita doakan dia dipanggil Tuhan. Tetapi secara roh saya bersyukur bisa mengantar orang tersebut di penghujung hidupnya. Dia menyelesaikan imannya dan dia bertemu dengan Tuhan. Saudara 70 tahun. Kalau bonus okelah 80 kata pemazmur. Selebihnya tidak ada kebanggaan secara fisik. Sebab perkembangan zaman dan juga teknologi apa yang bisa mengganggu kesehatan kita. Radiasi tertentu tidak seperti zaman-zaman dulu. Saya punya nenek dari papa saya umur 100 baru dipanggil Tuhan. Kakek saya nggak ngerti umur berapa waktu itu dipanggil Tuhan. Tapi kita melihat perkembangan zaman, teknologi dan lain sebagainya. Faktor-faktor banyak yang mempengaruhi kondisi kesehatan kita tidak seperti orang-orang zaman dulu. Saya tahu kakek nenek saya ke pasar selalu jalan kaki. Sekarang orang mau ke minimarket saja naik sepeda motor. Nggak ada sepeda motor, naik ojek online. Tapi orang-orang zaman dulu dia berkilo-kilo jalan. Dan itu melatih kesehatan kakinya. Saudara, memang tidak bisa dipungkiri itu terjadi. Tetapi saya melihat ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Kalau satu kali waktu
kita di penghujung nafas kita yang terakhir, apakah kita masih tetap menempatkan Yesus di atas segala-galanya? Amin. Saya membayangkan itu Bapak Ibu Saudara. Satu kali waktu ketika saya tutup mata yang terakhir, saya akan buka mata dan saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan disitulah selesai pertandingan imanku. Kalau sampai hari ini saya masih sehat, masih ini itu dan lain sebagainya, yuk ini kita pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Anda dan saya bergerak bukan saja bertahan, tetapi Anda bergerak memberikan perlawanan untuk Anda bisa menang dalam kondisi peperangan rohani. Seharusnya makin tua usia Anda mengiring Tuhan, hatinya makin lembut. Alkitab mencatat Musa manusia hatinya paling lembut. Anda tahu bagaimana Musa ketika umat Allah berontak, umat Allah komplain. Musa, apakah di Mesir tidak ada kuburan untuk ngubur kami? Sekarang di depan laut, di belakang tentara Firaun, kanan kiri padang gurun, kita mati. Kemudian mereka mulai teriak-teriak, yuk kita balik lagi aja. Tapi luar biasa, Musa hatinya lembut. Sekalipun dia sempat terpeleset, hanya suruh berkata kepada gunung batu, tapi dia karena kondisi umat dia pukul dan tetap mujizat terjadi tuh. Yuk mari kita belajar. Makin lama Anda ikut Tuhan, harusnya peperangan rohaninya itu Anda terus bisa menangkan. Yang temperamental mulai dikikis. Yang belum bisa meninggalkan dosa-dosa ini itu, disitulah perjuangan kita. Klik terakhir, saya undang kita semua bisa bangkit berdiri, kita akan baca kalimat ini. Saya minta pemusik WL Singer. Oke, kita akan baca sama-sama kalimatnya. 1, 2, 3. Jangan merasa kuat, Anda perlu pakai perlengkapan dari Tuhan. Sekarang lihat kanan kiri, bilang begini, jangan merasa kuat, kita perlu pakai perlengkapan dari Tuhan.